أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكبير الذي خلقك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. Oh, mic-nya Pak. Paraplis mic-nya. Baik, Ibu sekalian, terima kasih banyak Mbak Yani telah membacakan surat Infitor. Semoga Allah selalu memberikan rahmat kepada kita, terutama kepada yang sering membaca Al-Quran dan juga tentu yang mendengarkan juga tentunya. Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita untuk pembahasan ayat per ayat oleh Ustadz kita. Namun setelah itu, seperti mana biasanya, jika ada saudara-saudara kita yang baru, mereka akan diberi kesempatan lebih awal untuk bertanya atau menyampaikan sesuatu. Begitu Ustadz? Ya. Dan selanjutnya juga bagi saudara-saudara kita yang barangkali mau segera meninggalkan tempat, juga kita berikan waktu kepada mereka untuk bertanya lebih awal. Baik Ustadz, langsung saja untuk bahasan berikutnya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia dari Allah kepada kita semuanya, terutama kita lahir dalam keadaan Islam, kita Allah berikan iman, kemudian Allah berikan kepada kita sehat badan dan panjang umur, sehingga kita dapat hadir bersama-sama di tempat yang penuh berkah ini. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak-Bapak dan hadirin sekalian, pada pagi yang berbahagia ini, pada pagi yang sejuk ini, pada pagi yang betul-betul indah ini,
Kita akan membahas surat Al-Quran, surat ke-83, surat Al-Infitar. Bismillahirrahmanirrahim. Iza sama infitar. Sorry, sebentar. Iza sama unfatarot. Saya pakai kacamata dulu, nggak kelihatan kacamatanya. Sebentar ya. Ternyata belum masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Iza sama unfatarat. Ya. Iza sama unfatarat. Nah, kemarin lagi kata-kata iza ya. Iza ketika. Kemarin udah banyak iza ketika. As-sama'u yaitu langit. Infatarat. Nah, infatarat adalah terbelah. Infatarat itu kalau dibahas itu siapa nama? Siapa pelakunya tuh Bu Yulianis? Infatarat. Iya. Iya. Siapa hiya itu as-sama'u ya. Jadi bentuknya KKL, pelakunya hiya, akar katanya apa? Akar katanya fatara. Fatara, ya, polanya infa'ala. Dan ketika langit terbelah. Nah, langit terbelah. Ini peristiwa apa ini? Tentu peristiwa dahsyat ya. Siapa yang bisa membelah langit? Kita aja membelah kelapa aja susah ya. Buat Saripah membelah kelapa aja pakai udah susah ya. Nah, ini langit yang terbelah. Tandanya peristiwanya sangat besar sekali, yaitu peristiwa hari kiamat. Jadi kita masih bicara tentang hari kiamat. Kalau kemarin kita surat itu apa hubungan surat antara surat At-Takwir dengan ini, dengan surat Al-Infitar ini sama-sama membahas tentang hari kiamat. Bisa cara baca hari kiamat. Kemudian yang kedua sama-sama bahwa manusia itu nanti di perang mahsyar tanggung jawab dewe-dewe masing-masing. Tidak bisa satu orang yang lain membantu yang lain, tidak bisa. Pak Baihaqi urusan masing-masing, Bang Yusuf masing-masing, nggak bisa dibantu oleh siapapun. Jadi masing-masing kita. Selagi tentu kalau masing-masing itu ya persiapan kita. Ibarat orang mau pergi jalan jauh, karena tidak ada tempat mengadu, tidak ada tempat meminta, tidak ada tempat minta tolong, ya pembekalan harus disiapkan. Nah, jadi sama-sama dalam surat Al-Infitar bicara itu juga, surat At-Takwir juga bicara itu, masih bicara dari kiamat. Makanya juz amma ya, An-Naba, mulai juz dari An-Naba itu berita besar. Ke belakang itu cerita dari kiamat semua itu nanti. Betapa dahsyatnya di kiamat ini. Jadi dan ketika langit terbelah, itu langit terbelah. Kemudian wa izal kawakibun tatarat. Nah, ini ketika bintang-bintang bertebaran. Nah, intasarat itu kira-kira pola apa Bu Yani? Saya mau tanya Bu Yani deh. Intasarat itu. Kira-kira pola apa itu? Intasarat. If'ala. Wa iza dan ketika al-kawakib itu bintang-bintang ya. Ya. Bertebaran. Kira-kira tuh pola apa itu? Ifta'ala. Ifta'ala. Oh, akar katanya apa? Tasara. Nasara ya, bukan Tasara, Nasara. Eta yang ada di tengah itu. Itu Saya ada, Nasara ada tak. Itu kalau kita pemula bisa dua kemungkinan. Kalau kita sahabat pemula kita bisa dua kemungkinan. Satu pola infa'ala berarti akar katanya tasara. Tapi kalau pola ifta'ala nasara. Nah, di sini kita perlu uji. Kedua-duanya kita buka. Kalau kita tingkat pemula ya, saya dulu seperti ini, saya cari dua-duanya. Walaupun kita tahu pasti, misalnya pas dicari ketemu nasara, saya lihat itu lagi. Nah, nanti yang dua-dua itu mana yang lebih tepat? Kalau ada, biasanya salah satu aja yang ada. Jadi ini bisa pola infa'ala dengan akar kata tasara, bisa pola ifta'ala dengan akar kata nasara. Bisa dua-duanya. Nah, yang penting artinya apa? Dan ketika bintang-bintang bertebar dia. Nah, jadi ini hari kiamat. Jadi langit terbelah, bintang bertabrakan. Pokoknya kalau bertebaran itu kemana-mana ya. Misah satu ke utara, satu ke selatan. Pokoknya menurut para ahli ya, menurut para ahli itu satu planet aja sekarang yang tidak berjalan di garis edarnya, katakanlah bumi ini ya, atau bumi bulan. Itu kalau keluar dari garis edarnya, itu maka akan menabrak dan sekian akan menabrak planet lain. Nah, kalau bertebaran kayak gini kan saling bertabrak jadinya nanti. Nabrak sana, nabrak sini. Maka ini peristiwa di kiamat.
Wa izal kawakibun tasarat, dan ketika bintang-bintang bertebaran. Nah, setelah sudah langit belah, nah, biasanya urutan Al-Quran ini terurut, Bu ya. Jadi dimulai dengan langit terbelah dulu, kemudian bintang-bintang bertabrakan. Nah, kemudian berikutnya wa izal biharu fujirat, dan ketika laut meluap. Jadi Bapak-bapak pernah lihat tsunami di Aceh? Betapa air laut naik ke darat ya. Itu saya pernah lihat di daerah apa itu, yang daerah Lamno dekat apa itu ya, yang tempat kapal itu, kapal diesel itu ya, kapal diesel yang anjlok di situ ya. Itu di sekitarnya itu Pak, Ibu ya, ada pohon kelapa, ada bangunan tinggi tingkat 2. Jadi sekitar Bapak itu, sekitar kapal itu bangunan tinggi semua, pohon kelapa, terus gedung rumah bertingkat 2 dan sekitarnya. Nah, itu tuh tengah rusak Pak. Pohon kelapa nggak pernah kena. Artinya apa? Air, jadi kapal itu buat jadi tinggi terus dihempas ke bawah. Jadi tiba-tiba dihempas gelombang ke bawah. Karena kalau airnya jika sepinggang kelapa, pasti pohon kelapa itu patah. Jadi nggak ada pohon kelapa sekitar itu yang rusak. Pohon kelapa tingginya berapa meter? 30 meter. Tinggi pohon kelapa berapa meter? 30 meter. Berarti air di situ tingginya 30 meter lebih. Karena pohon kelapanya nggak ada yang patah. Sekitar itu utuh pohon kelapa semuanya. Saya menyaksikan itu luar biasa. Itu air yang meluap, air laut, baru tsunami. Nah, di sini pada saat hari kiamat, wa izal biharu fujirat, dan ketika air laut meluap. Kau bisa bayangkan betapa meluapnya air lautnya itu. Nah, jadi fujirat, nah, saya minta juga diuraikan oleh siapa bisa nurainya? Bu Insinyur bisa, Bu Insinyur, fujirat pelakunya siapa itu? Fujirat. Ya, bisa. Coba, Fujirat pelakunya Hia. Oke. Bentuknya KKL ya? Ya, bentuknya KKL. Kemudian polanya fa'ala. Akar kata dulu. Akar katanya fajar. Polanya? Fa'ala. Oke. KKL pasif. Pasif, ya. Fa'ala fu'ila. Nah, siapa yang Hia di sini, Bu? Yang dikatakan Hia di sini siapa? Al-Bihar. Lautan tadi. Jadi lautan perempuan. Lautan perempuan ya. Bukan lautan yang perempuan, Bu, tapi jenis katanya yang perempuan. Ya, kelompoknya. Kelompoknya. Jadi wa izal biharu fujirat, dan ketika laut meluap. Bisa bayangkan laut meluap ya. Ke tindah, nggak ada yang selamat, Bu. Nggak ada yang selamat. Malah di satu kampung di situ tuh ada kampung Lamno namanya di Aceh, itu hilang dari peta akibat laut menguap. Nah, meluap ya. Nah, ini meluapnya sudah dalam langit terbelah, bintang bertabrakan, air menguap. Coba Ibu bayangkan peristiwa apa itu? Pernah nonton film Guaker dulu? Siapa yang nonton Guaker dulu? Guaker itu film tentang hari kiamat, dahsyatnya. Tidak ada satupun orang yang selamat. Nah, sekali lagi, apa bekal kita menghadapi hari seperti ini? Dan itu kita nggak tahu kapan terjadi. Tidak ada satu kepastian pun, tidak ada satu ketentuan kapan hari itu terjadi. Yang jelas tanda-tandanya ada, Nabi Isa turun dulu. Nah, mudah-mudahan kita kita generasi kita mungkin kita tidak mengalaminya, tapi cucu kita nggak tahu kita. Nah, jadi wa izal biharu fujirat. Kemudian wa izal kuburu bu'tsirat. Nah, dan ketika mayat-mayat dalam kubur dibangkitkan, dikeluarkan. Jika orang-orang dalam kubur itu dikeluarkan semuanya. Ibu bisa bayangkan kalau orang-orang di kubur keluar semuanya, apa itu? Itu kita ketakutan lari. Kemana mau lari, Pak? Langit belah, bintang bertabrakan, air laut menguap, mayat-mayat keluar dari kubur. Ada zombie. Fa'aina tazhabun, mau kemana kita? Ada zombie. Mungkin mereka keluar itu seperti apa kita nggak tahu ya. Tentu mereka keluar sebagaimana mereka amalnya. Yang beramal baik, ya baik keluarnya. Yang beramal jelek, ya jelek jadinya. Memang ini begitu dahsyatnya kejadiannya. Dahsyat sekali. Tidak bisa dibayangkan. Hanya wahyu dari Allah. Manusia nggak bisa bayangkan apa yang terjadi ini. Ini ayat-ayat yang akan kita percaya nanti pada saatnya. Dan ini la raiba fi. Tidak ada keraguan dalamnya. Yaumal haqq. Hari yang pasti. Hari yang pasti ini pasti terjadi ini.
Nah, itulah hebatnya agama Islam ya. Agama Islam menerangkan detail. Agama lain tidak akan bisa menerangkan sedetail ini tentang hari kiamat. Apa yang bakal terjadi, mereka mungkin mengatakan dunia ini hancur. Tapi bagaimana proses hancurnya itu di sini terurut. Dimulai dengan langitnya terbelah, habis itu bintang-bintang bertabrakan, air laut menguap, dan wa'izal kuburu bu'tsirat. Dan dikubur adalah keluar. Nah, saya satu kata-kata bu'tsirat ini ya. Bu'tsirat ini siapa yang bisa nerangin ini? Siapa bisa? Ini polanya pola fa'lala ini ya. Akar katanya ba'sara. Karena 4 huruf ya. Saya terus baru lihat, oh ini pola fa'lala. Jadi pola fa'lala itu di samping hurufnya diulang-ulang kayak damdama, zahzaha, waswasa, ada 1-2 kata yang memang tidak diulang. Ba'sara. Itu hurufnya beda semuanya tuh. Ba'sara itu termasuk pola fa'lala. Ya. Ba'sara. Nah, jadi dikeluarkan. Jadi ketika ahli kubur, orang-orang yang dikubur keluar semuanya. Jadi mereka keluar sebagaimana amal-amal mereka. Kalau amal mereka baik, ya baiklah keluarnya. Kalau mereka tuh amalnya jelek, ya jeleklah keluarnya. Dan kita berharap nanti kita keluar ya dengan amal baik. Kita mungkin nanti kita tahu terbersih dari naungan arasnya Allah. Kita nanti pas bangun dikeluar semuanya dalam apa? Di tempat naungan arasnya Allah. Kita tidak mengatakan apa namanya, karena ada banyak ayat, banyak hadis mengatakan orang-orang yang ada kelompok-kelompok orang-orang yang tertentu yang langsung di bawah naungan arasnya Allah. Orang yang anak muda yang tertarik jiwa hatinya di masjid, begitu dekat masjid, begitu selesai sholat dia pulang ke rumahnya, kapan lagi ke masjid? Itu terpaut hatinya di masjid. Ada orang yang saling mencintai sesama saudaranya karena Allah. Pak Bayhaqi senang sama kita senang sama Pak Bayhaqi itu karena Allah, itu bisa nanti di bawah naungan arasnya Allah. Kemudian orang yang tahajud malam, ingat dosa-dosa lalu, menetes air matanya, itu dapat naungan Allah. Kemudian orang-orang yang seorang pemimpin yang adil, nah itu juga dapat naungan arasnya Allah. Dan orang-orang yang cinta Quran juga dapat naungan arasnya Allah. Kemudian kita dapat nanti di bawah naungan arasnya Allah. Agak apa Eman, agak double suaranya. Dimut satu Eman kayaknya. Nah, jadi waizal kuburu bu'tsirat. Nah, pada saat itu, setelah itu terjadi dikubur keluar semuanya, maka alimat nafsun ma qaddamat. Maka setiap diri nafsun itu diri alimat mengetahui ma qaddamat, apa yang telah dikerjakannya. Apa yang dikerjakannya dia diapakan, diketahui nantinya. Kemudian wakharat, dan yang terdahulu, apa yang kita kerjakan, apa amal perbuatan kita tahu. Dari mana kita tahu? Buku catatan diberikan Allah kepada kita semuanya. Kalau catatan kita di sebelah kiri, maka siap-siap menanggung risiko setelah itu. Kalau catatan kita di sebelah kanan, itu akan selamat kita. Karena peristiwa ini akan terbaca pada saat kita dikubur. Pada saat kita dikuburkan, itu 7 langkah pengantar kita pulang, itu sudah ketahuan nasib kita itu. Kalau nasib kita jelek, maka kita akan menderita di saat kubur. Nah, itu tuh pilihan pertama. Kalau kita di situ selamat, maka akan mudah untuk selanjutnya. Tapi kalau saat di kubur itu sudah berat, maka akan berat selanjutnya. Nah, itu perjalanan kita panjang. Kita masih ada di fase ketiga. Pertama fase alam barzah, 2 fase rahim, sekarang fase dunia, habis itu fase kubur, habis itu permasar, habis itu penentuan tempat kita, di sidang kita. Jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, pada saat dia bangkit nanti kita tahu apapun yang kita kerjakan. Maka dalam surat Iza zulzilatil ardu zilzalha kemarin, sekecil apapun perbuatan kita lihat. Apapun perbuatan, sekecil apapun perbuatan baik kita lihat. Dan sekecil apapun perbuatan dosa kita lihat. Tidak ada satupun yang tertinggal. Nggak ada satupun. Tidak ada satupun pekerjaan kita yang tertinggal. Yang tertinggal gimana? Kalau kita minta ampun. Maka kita selalu bertobat kepada Allah. Kalau ada perbuatan-perbuatan selalu yang jelek, kita takut kita sama orang, cepat-cepat minta ampun. Istighfar pada Allah, ya Allah, kita akui, saya dulu pernah ninggalkan sholat,
Saya pernah ninggalkan puasa dulu, saya pernah dulu nggak ngaji, saya pernah dulu begini, saya pernah dulu begitu, berjudi, minum khamar, dan sebagainya. Kita istighfar kepada Allah semuanya. Ampun kepada Allah. Sehingga itu nggak terlihat lagi nanti. Sehingga diganti oleh Allah dengan bentuk yang amal baik. Jadi alimat nafsun maqaddamat akhirat, dan setiap diri melihat apa yang telah dikerjakannya dan apa yang masa lalunya itu dikerjakan, dilihat semuanya. Tidak ada satupun yang diketahui. Itu maka damat pelakunya setiap jiwa. Iya, nafsun. Iya. Jadi setiap yang banyak nafsun itu, jadi setiap yang jamak itu iya. Jadi kalau di sini kan kita hanya belajar. Hah? Jadi perempuan gitu. Ya, perempuan. Pelakunya. Kita kenapa perempuan? Tunggal. Kita nggak bisa nanya. Perempuan tunggal. Semua dianggap tunggal, Pak. Dia jamak sebenarnya, tapi kan karena masing-masing depannya setiap jiwa itu. Setiap jiwa. Jadi masing-masing. Kalau disebutkan, dideskripsikan pelakunya biasanya pakai huwa atau hiya. Berarti itu fardu ain, masing-masing kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Kan kalian lagi ya, masing-masing. Masing-masing. Ya. Ustaz, kalau diterjemah di tafsirnya itu maka gitu ya. Apanya? Maka. Oh, benar, salah Pak. Itu hanya pilihan kata, Pak. Ya, makanya padahal nggak ada kurung. Pak ya, nggak ada huruf ya. Dan kurung. Langsung gitu. Nggak apa-apa. Kalau saya masalah itu nggak salah. Yang penting inti di sini alimat nafsun, setiap diri mengetahui. Setiap diri dalam mengetahui. kurung beda sama wa'iza itu kan ada. Wa'iza ya. Kan ini dalam kurung beda kok. Kalau saya melihat dari Quran aslinya aja. Tafsir. Alimat berarti nafsun itu, alimat itu mengetahui. Nafsun pelakunya. Jadi setiap diri mengetahui apa yang qaddamat mereka telah lakukan. Mereka telah kerjakan masa lalu. Jadi dia apa masa lalu kita yang kita kerjakan. Ini konteks kalimat ya. Karena kan di atasnya dan apabila maka kan gitu. Oh ya bisa gitu. Itu kan if then. Bisa seperti itu. Nanti kan bagian apa namanya tuh. Mana yang enak. Itu kalau kalimat itu kan hanya Bapak ya, kalau saya lihat seninya. Bisa aja maka diganti dengan karena, lalu, itu tidak masalah. Itu. Tapi konteksnya adalah di sini semua kita melihat, mengetahui apa yang telah kita kerjakan itu. Apa pada saat peristiwa kita di dunia, apa yang kita kerjakan, kelihatan semuanya. Bagaimana bentuk kelihatannya? Di surat apa ada? Di surat Az-Zalzalah, itu ada, saya sering mengatakan ini, di surat Az-Zalzalah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Nah, kemudian wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Dan barang siapa yang berbuat sebesar zarah kebaikan, maka dia akan melihat. Dan barang siapa yang berbuat sebesar zarah setimbangan zarah kejelekan, dia juga lihat. Setimbang zarah itu kan ringan itu, Pak. Ringan itu. Nah, saya bilang kemarin kayak atom. Atom itu berapa sih beratnya? Masih jauh di bawah 1 on. 0,00 ons, saking ringannya, itu pun terlihat. Maka kita ngeri kan kalau berbuat sesuatu, itu aja ukurannya ringan sekali, ringan, itu terlihat. Jadi alimat nafsu maqaddamat akhirat. Nah, kemudian ditanya kepada kita ditanya, kita jawab sama-sama nanti. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, Allah. Ma gharraka, apa yang telah menipu engkau? Gharraka bi rabbika, dengan Tuhan engkau yang mulia. Apa yang memperdaya engkau kok jadi lupa? Kok jadi jauh dari Allah? Apa sih yang terjadi, kata Allah? Kenapa kamu? Saya seorang bapak nanya mana? Nak, kenapa kamu kok jauh dari bapak? Nah, apa bapak yang salah? Itu pertanyaan yang menyentuh hati. Kenapa sih? Wahai manusia, ya Yohanes, ya yual insan, wahai manusia, kata Allah. Maghwaraka, apa yang membuat kau lalai? Dan kepada birabbika, Al-Karim, yang mulia. Kalau saya lihat, coba saya analogkan di dunia, kita nggak ada duit, Pak. Kita tetangga dari orang kaya sekali. Orang kaya pemurah orang kaya ini. Siapapun yang datang ke rumahnya dikasih duit, kita miskin, nggak mau datang ke rumahnya. Kira-kira apa tuh, Pak? Namanya itu apa? Ini orang kaya ini ya. Kalau di rumahnya itu open house 24 jam. Mau datang pagi, mau datang siang, nggak masalah.
mau datang malam, mau makan, jadi mau apa, oke. Nah, kita nggak mau datang sana. Kira apa itu? Apa nggak apa namanya? Apa nggak bodoh namanya? Hah? Orang tetangga kita kaya, dermawan, makan yang banyak di situ. Kita nggak datang, kita kelaparan. Kita nggak datang sana. Ke sini sih. Namanya itu keterlaluan. Apa namanya? Keterlaluan. Jadi Allah bertanya, ya yual insanu, wahai manusia, ma gharraka birabbikal. Apa yang membuat kau lupa? Apa yang membuat kau terperdaya? Apa yang membuat kau lupa kepada Allah? Birabbika, pada Tuhan kau yang maha mulia. Neraka terhadap Allah. Mulia Allah, penyayang, pengasih. Kok lupa? Apa yang membuat kau, wahai manusia? Ditanya, apa? Apakah pekerjaan kantor? Pada saat sibuk-sibuk di kantor, orang azan, lupa sama Allah, Allah ingatkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu namanya Allah ingatkan. Kenapa kau lupa? Apa nonton Ikatan Cinta? Ya. Apa karena apa itu? Apa itu? Jadi kenapa lupa? Jadi kita tanya, ya Allah, nggak ada yang kulupakan ya Allah. Aku ingat. Kan Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'buduni. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'buduni, kecuali untuk menyembah kepada aku, kata Allah. Nah, sekarang kita lupa. Sebelum kita lahir ke muka bumi, kita berjanji sama Allah kan? Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Kita janji sama Allah. Apakah aku Tuhan kau, kata Allah kan? Kan kita menjawab bala. Nah, kalau kita bala syahidna, kami menyaksikannya Allah. Nah, kita lupa itu Allah tahu sebenarnya kan? Allah tahu. Itu pertanyaan seperti itu bukan berarti Allah nggak tahu. Itu metamorfosis itu namanya. Kalau kita sama nasihat anak kita, tahu nggak kamu bapak ini dulu waktu kecil? Ya, anak kita tahu dong. Kita meyakinkan anak kita supaya anak kita tahu diri. Bapak tahu nggak kamu dulu waktu kecil? Bapak ke sekolah jalan kaki, nah gitu ya. Kalau ngajar anak yang manja, kalau nak pakai motor nggak sekolah dia, kalau nggak pakai jajan 100.000 sehari nggak sekolah dia. Tahu nggak kamu bapak dulu gimana? Bapak dulu ke sekolah nggak pakai jajan. Bapak dulu ke sekolah jalan kaki. Pasti jawab anak apa? Kasihan dia lupa. Bukan dia malah apa? Nasihat kita nggak kasihan ya bapak. Saya pernah nasihat anak saya gitu pak. Kamu gimana sih bapak dulu kan sekolah jalan kaki, bapak nggak makan. Bapak tahu kan bapak anaknya anak orang kampung. Saya kan anaknya bapak Sabang katanya. Dijawab gitu. Panik dia coba. Pak Herman, ajar anak Pak Herman kan, kamu gimana sih? Saya dulu jalan kaki sekolah loh. Saya dulu nggak pakai buku. Anak Pak Herman jawab, bapak kan anaknya orang petani. Saya kan anaknya Pak Herman, orang pegawai Telkom katanya. Gimana jawab Pak Herman? Nah, gitulah anak sekarang canggih-canggih deh Pak. Iya. Jadi itu. Nah, jadi Allah bertanya, Allah tahu. Kenapa sambil lupa sih? Jadi kita kalau diingatkan kita nggak mau lupa, Mbak. Yang kedua diingatkan di sini oleh Allah kan, jangan lupa, jangan begitu. Ya yu'al insanu ma gharraka birabbikal karim. Nah, jangan lupa siapa itu allazi khalaqa, yaitu yang telah menciptakan engkau. Kok kita lupa? Orang yang ngasih duit kita 100.000 jangan lupa kita. Orang yang ngasih kita pekerjaan nggak pernah lupa kita. Orang yang pernah berjasa pada kita nggak pernah lupa. Ini adalah zat pencipta kita. Masa sih lupa? Maka dalam surah Yasin, Pak, itu ada bagus sekali surah Yasin itu. Wa ma liya'budul lazi fatarani wa ilaihi turja'un. Wa ma liya'budu. Dan tidak mungkin, habis pikir, udah mikir kemana-mana, dia nggak mungkin aku nggak nyembah zat yang menciptakan aku. Wajar Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budu. Wajar sekali, wajar. Sebagai balas jasa kita kepada Allah, itu pun ibadah bukan untuk Allah. Semua ibadah yang disuruh oleh Allah untuk kebaikan kita semuanya. Coba buktikan. Baik dari sisi kedokteran, atau sisi sosiologi, atau sisi apa saja. Semua kewajiban dalam Islam, semua perintah Islam itu untuk kebaikan manusia. Karena Allah tahu kebutuhan kita apa. Ibadah itu bukan untuk Allah. Andaikan seluruh penduduk bumi ini nggak taat sama Allah, demo kita meramai, rubah ketentuan Al-Quran, demo kita meramai, sholat nggak perlu lagi, biar kita enak-enak kayak agama lain.
Demo sama-sama. Nggak salah nggak apa-apa, kata Allah. Rubah Al-Quran bunyinya. Demo kita ke Monas merame, buat spanduk, hentikan sholat, hentikan puasa, nggak apa, nggak perlu, kata Allah. Nggak sholat cuma nggak apa-apa. Kita yang butuh. Hentikan kewajiban baca Quran, nggak apa-apa, kata Allah. Allah sanggup semuanya. Saya kalau begini pernah baca surah Ibrahim itu, kalau kau nggak mau sama Allah, Allah akan ganti dengan makhluk lain yang lebih taat kepada Allah. Nah, kalau gitu sama dengan kalau kita di kantor, tugas kita misalnya sebagai marketing. Bos marah ke kita, dia ambil di non-job kan kita dikasih petugas baru. Sakitnya kan Pak ya. Nah, begitulah ya Allah bisa mengatakan gitu. Kalau kamu ngomong sudah pinggir tahu. Maka dengan ayat itu kadang-kadang saya nggak berani maju terus lakukan ini. Kalau kita nggak maju, Allah akan kirim orang yang lebih hebat dari kita yang tetap berjuang di jalan Allah. Jadi gitu Pak ya. Jadi allazi khalaqa, dan dia telah menciptakan engkau, fasawwaka, dan menyempurnakan engkau. Coba lihat Bapak-bapak. Surat Al-A'la ya Ustaz. Nah, sama ya. Nah, kemudian fa'adalak itu maka adalah itu kan adil ya, seimbang. Tubuh kita seimbang. Tubuh kita, coba Bapak lihat tubuh Bapak. Berdiri Bapak. Ya. Saya pernah memikir Pak ya. Dengan patung, dengan patung, kaki kita kan sama dengan patung itu Pak. Kaki kita lebarnya. Kenapa kok patung didorong dikit jatuh? Bapak didorong nggak jatuh. Padahal telapak kaki Bapak sama dengan telapak kaki patung. Apa yang membuat kita kokoh berdiri? Keseimbangan. Iya memang keseimbangan, tapi tenaga apa itu? Pohon kayu kecil juga punya juga telapak kaki, tapi didorong jatuh dia. Bapak, kita semuanya manusia nggak jatuh didorong. Bahkan bisa mengangkat berat beban yang lebih besar dari kita. Saya pernah melihat orang Pak ya, beratnya 60 kilo ngangkat 120 kilo di punggungnya itu. Kuat, kekar dia. Jadi di sini Allah mengatakan allazi khalaqa fasawwaka fa'adalak, membuat kau seimbang semuanya. Kokoh berdiri. Nah, di sini kan kita buktikan bahwa Nabi Muhammad bukan orang sastra, bukan juga orang kedokteran. Tapi kau bisa mengatakan seimbang, simetris kalau bahasa saya, simetris. Tubuh manusia itu simetris. Kiri kanan sama. Coba lihat. Simetris sekali kan. Ngacak kita tuh hidung sebelah kiri sama hidung sebelah kanan sama, mata sebelah kiri, mata sebelah kanan sama. Saya telinga beda nih. Enggak sama. Enggak ada. Satu mendengar, paling beda sifatnya, satu dengar, satu kagak. Satu budak ya. Kirim makanan. Sama semuanya. Simetris kita. Ini ayatnya. Nah, kemudian fi ayyin surutim ma sya'ara kabat. Kemudian saja. Dengan sur itu melukis. Maka dia mengatakan pada apa saja yang dikehendakinya. Allah fi ayyun, dalam ayyin apa saja, suratin sawara itu melukis mengarsitekkin. Kalau itu bisa dikatakan arsitek. Sebelum gedung dibangun kan ada arsitek gambarnya itu Pak ya. Nah, itu suratin itu namanya. Ma sya'ara kabat, apa saja yang dia inginkan untuk disusun itu, menyusun. Arakabat itu menyusun, mengatur. Jadi Allah ingin, misalnya maaf ya, kita pengen hidungnya mancung, Allah desain. Dadanya lebar, kakinya begini, hidungnya bagaikan dasun tunggal, alis matanya bak semut beriring, pipinya bak pau dilayang. Nah, itu Allah yang ngatur tuh. Matanya bagaikan bintang timur. Nah, itu Allah yang ngatur semuanya. Dagunya bak awan tergantung, lehernya bak jenjang bertingkat. Nah, itu tuh Allah yang ngatur semua. Sehingga terjadilah dia tuh cakep yang laki-laki, ganteng yang laki, perempuannya manis. Nah, itu Allah yang melukis semuanya. Maka dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia itu kami ciptakan sebaik-baik kejadian. Nah, coba buktikan apa makhluk di muka bumi ini yang melebihi manusia? Ada nggak? Ada nggak makhluk di muka bumi yang lebih dari manusia? Tidak ada. Apa? Yang sehebat manusia, yang melebihi manusia nggak ada. Nggak ada sama sekali, nggak ada. Malaikat sekalipun nggak lebih dari manusia. Kita lebih hebat dari malaikat. Saya berani mengatakan itu. Kalau catatannya ada, catatan kita taat sama Allah. Tapi kalau tidak, maka lebih hina dari binatang.
Jadi manusia itu ada free will-nya, pilih. Mau jadi orang hebat, taatlah pada Allah. Mau jadi apa? Mau jadi hina, ya pilih melanggar perintah Allah. Nah, jadi di sini katakan bahwa Allah menyusun kita, melukis kita dengan sebaik-baik susunan. Nah, ini setara dengan ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Saya pernah berpikir, Pak, ya, saya coba lihat, ya, saya pernah jalan, pernah berpikir dulu, jalan, kok didorong nggak jatuh-jatuh juga, kok bisa kita stabil, kok bisa kita ke kiri, bisa ke kanan, bisa itu tangan aja. Ada orang Perancis dulu masuk Islam, saya lupa itu. Dia hanya melihat tangan, bagaimana Allah tangan. Dia katakan dia ahli listrik ini ya. Oh, tangan ini saya bisa juga buat tangan katanya. Maka dibuatlah tangan dia. Dibuat tangan, Bu. Jadi dia teliti tangan ini ya, diteliti tangannya, ada urat-urat tangan, ada nadi-nadi, ada apa gerakan-gerakan. Akhirnya dia membuat robot. Apa hasilnya? Tangan robot itu sebesar 6 kali pohon kelapa. Karena satu urat nadi, satu kabelnya. Dia diteliti berapa urat nadinya. Akhirnya jadi 6 kali pohon kelapa besar tangan itu. Itu pun fungsinya nggak banyak. Kalau tangan kita katanya 300 lebih fungsinya, bisa melakukan 300 lebih gerak, menjentik, memukul, meraba, menggenggam segala macamnya. Dia inventarisasi sampai 300 macam gerakan yang bisa dibuat oleh tangan fungsinya. Nah, dibuat robot itu hanya bisa nggak sampai 5 katanya. Itu pun sebesar 6 kali pohon kelapa. Besar itu. Jadi satu urat diwakili satu kabel, 6 kali pohon kelapa. Akhirnya dia mengatakan bahwa ini pasti ada yang menciptakan, nggak mungkin kejadian, nggak mungkin satu kebetulan. Akhirnya dia masuk Islam. Saya dengar cerita tuh waktu kecil dulu, Pak. Waktu kecil sama orang tua dulu dicerita. Jadi betapa betapa sempurna ciptaan Allah. Ibu kalau diteliti manusia ini luar biasa. Kenapa nggak hidung ngadap ke atas? Kenapa hidung nggak menghadap ke atas? Kenapa hidung nggak menghadap ke atas? Kenapa seperti kalau hidung menghadap ke atas hari hujan, udahlah pagi semua itu. Nah, jadi kita bagus ciptaan Allah. Dia rancang sedemikian rupa. Kalau orang Padang bilang lancak selero, condong mato kena rancak, condong selero kena lama. Nah, ini bagus manusia. Tidak ada manusia. Ada kanopinya. Nah, jadi gitu. Kemudian mungkin bisa satu ayat. Nanya Ustaz. Nanya sekali langsung aja. Mungkin nanti nggak apa ya, nanti marah pula siapa Eman, nanti dikumpul aja dulu Pak, dia selesai satu ayat lagi. Nah, mungkin kala janganlah jangan begitu kata Allah, jangan lupakan Allah, kala jangan sekali-sekali begitu, awas loh. Kalau saya mencari makan kala itu awas loh. Kala bahkan tukazibuna, kalian mendustakan hari pembalasan. Nah, kita di sini semuanya tidak akan pernah mendustakan hari pembalasan. Hari bangkit, hari di yaumil hisab. Kita yakinnya bahwa hari itu adalah yaumil haq, hari yang pasti terjadi. Hari yang pasti terjadi dan pasti kita membawa bekal nanti ke sana. Perjalanan kita masih jauh, Pak. Ini baru perjalanan transit kita ini. Kita masih ada di Terminal 3 ini. Ada 2 terminal lagi di depan yang lebih dahsyat terminalnya. Maka persiapkan diri. Di sini tempat kita bersiap diri. Di sinilah kita tempat membuat bekal. Di sinilah kita tempat mempersiapkan segala sesuatunya. Jangan lalai. Jangan sampai Allah katakan, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat kau lalai? Apa sih? Sibuk apa sih kamu kok sampai lalai kata Allah? Bukankah aku yang memberikan rezeki? Bukankah aku yang mengatur segala-galanya? Kenapa kamu jauh dariku alasan mencari ini, mencari itu? Nah, di sini kita ditegur oleh Allah ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mari, apalagi kita udah pensiun ini ya, nggak kemana-mana lagi. Kalau kita tanya, ente mau ke Menong, mau kemana lagi? Mau goes? Mau kemana sih? Mau gunung? Mau jadi pemanjat gunung, umur 60 ini terlambat. Udah senja hari, udahlah. Kita ngaji aja lagi. Sekali nggak apa-apa ya. Misalnya nanti jam 10 habis ngaji, ya goes lah nggak apa-apa. Biar keringat nanti. Jadi sekali goes jam 10 itu bisa ngaji seminggu. Iya. Ini puncak gada tuh. Ini puncak gada. Nggak ada. Enggak, misalnya kita udah pensiun, kan itu persiapan kita. Ini dahsyat kalau peristiwa ini. Kenapa orang nggak peduli? Karena dia nggak tahu betapa dahsyatnya kejadian itu. Nggak tahu dia.
betapa dahsyat, betapa pertanggungjawabannya SPJ-nya itu berat nanti, Pak. Kita ditangkap KPK ya, takut harta kita ditanya KPK. Banyak orang yang hartanya nggak apa Pak, haram, menyembunyikan. Saya punya teman nama yang dia punya banyak harta, namanya nama si A, nama si B, bukan nama dia. Dipecah. Nah, itu kenapa seperti itu terjadi? Karena takut ditanya oleh, kan ada melapor tuh. Nah, nanti di akhirat ditanya semua itu nanti. Ini dari mana dapat? Ini dari mana dapat? Ini dari mana nih? Dari mana dicek semua. Kan ngeri kita pertanyaan seperti itu. Itu baru harta, belum lagi diri kita, belum tangan ditanya. Semua, telinga ditanya, hidung ditanya, nanti. Nah, sebelum itu terjadi, mari kita persiapkan diri kita untuk sama-sama kita mempersiapkan diri kita untuk taat kepada Allah. Ya, mungkin demikian dari saya untuk urainya. Saya kembalikan kepada para please. Mungkin berikan kesempatan kepada tadi Pak Joko udah menanya, silakan Pak please. Saya ayat 9 ya. Nah, ya sampai catat 9. ya. 9. 9. Kala bal tukad begitu. bahkan jangan seperti itu tukad zibuna itu pola fa'ala ya. Untuk kakek sade pelakunya antum akan kata kezaba pola fa'ala. Pelaku kalian antum. Oke. Saya kembalikan para please siapa yang bertanya silakan. Oke, baik Ustaz. Oke. Terima kasih Ustaz uraiannya. Berikutnya seperti mana biasanya Ustaz ada yang baru Ustaz? Ini saudara Ada kita ini. Pak Ahmad Riyadi. Tadi kalau Pak Joko tadi kamu tanya itu mungkin mendesak Pak Joko, silakan kasih tahu Pak Joko dulu. Oke. Nanti yang lain kan juga ada juga. Mungkin Pak Ahmad Riyadi nanti Pak sama Abah. Abah itu siapa Abah Ustaz? Apa Abah Asep saya belum tahu nih. Bahanom. Siapa Oke, yang bertanya? saya Apa atau tahu. apa Pak Joko? Pak Joko. Ada Bu Elida Trimulyani juga itu. Oh, Saya ya. nanya Ustadz, Nah, silakan dulu. ya yang VI ya. Ah, AI ini apa? kata beda apa? Kenapa nggak huwa gitu? Kan ini Itu kan bahasa sastra, Pak. mewakili Allah kan itu kan? Enggak, bukan Allah itu, Pak. Bukan Allah. Bukan. Persoalan tadi kenapa kamu? Apa yang menyebabkan kamu? Bukan. Fi'ayin apa saja yang dia surakin, melakui surakin situ, Pak. Masya'ara kabat. Dia kendaki kan dia Dia kendaki. Ya, dia kendaki. Itu AI itu apa itu sebenarnya? Huruf, Pak. Itu huruf. Ya, huruf. Apa saja. Siap. Oke. Suratnya kata benda ya. Ya. Apa saja yang dilukis, apa yang dikehendakinya itu. Yang dia menyusunnya. Jadi apapun yang dikehendaki kayak orang desainer lah Pak itu. Desainer itu kan pada saat melukis membayangkan punya visi ya. Rumah saya begini, rumah saya begini, rumah saya begini, lukis ya. Seperti itu di sini. Apa yang Allah kehendakin? Pak Joko hidungnya begini, telinganya begini, kulitnya begini, ini begini, alis mata. Itu sampai detail ya Pak. Nggak ada sampai jumlah, maaf ya. Saya sampai mengatakan jumlah rambut kita juga didesain Pak. Berapa lembar tuh? 4.378 lembar. Nanti hari ketiga gugur 1. Hari ke-7 tumbuh 1 lagi. Seperti itu kalau saya melihat, kalau saya baca ayat semuanya, masalah takdir, semua lengkap. Dan itu semua tercatat di Lauhul Mahfuz. Bahkan debu yang jatuh pun dicatat. Nggak ada yang lepas satupun. Apalagi kalau cuman gigi yang copot, sudah tercatat. Jadi jangan disesali lagi. Gigi saya copot. Kalau orang lata gitu ya, saya ada yang jatuh. Setan apa disebut segala macam gimana tuh? Itu gimana? Karena kaget disebutnya bukan astagfirullah, bukan istighfar atau apa. Itu mungkin masuk free will kali itu, pilihan dia. Jadi ya terus dirubah. Jadi ada dua itu kan kehendak Allah semua. Ini disebutnya setan, jin, iblis, karena ada binatang apa itu kan hukumnya gimana gitu. Ya, itu jelas salah Pak ya. Kehendaknya begini Pak, kalau misal takdir tadi, kalau saya mengatakan kita kan orang kantor semua nih. Di perusahaan itu ketentuan kalau kita baik naik pangkat sekali 2 tahun. Kalau kita absen, naik pangkat 5 tahun sekali. Itu kan ketentuan perusahaan semuanya. Nah, kita memilih yang mana kita pilih nih. Itu kan ketentuan kantor semua. Itu artinya nasib takdir itu sudah ditetapkan. Kamu pilih yang mana nih. Kalau kamu baik, nah kamu begini. Kalau kamu jelek, kamu begini. Itu takdir. Nah, kita memilih. Nah, kita memilih, pilihlah namanya ikhtiar, Pak. Khara itu baik, ikhtiar memilih yang terbaik. Tugas kita memilih yang terbaik. Sama skenario film, sang sutradara tidak mengendaki kita itu menjadi semua jadi pemain aktor.
jadi misalnya jadi orang kaya semua, atau jadi orang miskin, atau jadi raja, enggak. Yang penting bagaimana kita melakonin aktor kita tadi. Oh, kita sebagai pengemis, bagaimana kita menjiwai pengemis tadi. Sutradara kan menghendaki seperti itu kan. Kamu sebagai pengemis ya, bagaimana kita melakukan pengemis. Kamu sebagai orang kaya, bagaimana kita berlaku sebagai orang kaya. Itu yang diciptakan oleh si sutradara. Nah, Allah gitu juga. Kamu boleh kaya, kamu boleh miskin, kamu boleh pintar, tapi bagaimana kamu ikhlas menjalani semua itu. Yang penting ikhlas. Ridha. Kaya alhamdulillah, miskin alhamdulillah, pintar alhamdulillah, bodoh alhamdulillah. Tapi kita berusaha melakukan yang terbaik. Jadi gitu ya Bang Surya. Ya. Oke, silakan. Pak Joko. Pak Joko tadi via aja selesai. Ayo para please nih Pak Joko. Silakan para please. Ada Pak Jamalus para please. Mungkin Pak Jamalus mau tanya para please. Dari Pantura Pak Jamalus. Dari Pantura Pak para please Pak Jamalus ini. Assalamualaikum Pak Jamalus. Kurang awak Pak Jamalus. Iya, mic-nya Pak, mic-nya tolong Pak dibuka Mic-nya Pak. buka Pak Jamalus, mic-nya. Itu masih anu tuh. Buka mic-nya Pak Jamalus. Klik mic-nya, Pak. Buka Pak Jamalus. Kemarin Pak Jamalus bantu anaknya kemarin. Bantu anak ya. Enggak tahu kali. Belum Pak Jamalus enggak kedengaran. Buka mic-nya dulu. Yang gambar mic itu, Pak, diklik. Gambar mic. Sentuh. Gambar mic tekan, Pak. Tekan sekali lagi. Gambar mic-nya disentuh, jangan diklik tapi tidak bisa. Dirasuk. Ayo. Pak Herman. Dirasuk Pak, gambar mic-nya Pak. Apa itu? Pak Herman. Buya. Nggak bisa. Harus bantu anak. Ya, yang lain sementara, yang lain dulu kali Pak. Oke, atau barangkali Ibu Erida, Ustaz? Ya, silakan Bu Rida ya. Ya, Assalamualaikum, Ustaz. Lama ini nggak Waalaikumsalam. ngikuti. Oh iya Bu Rida. Ya, izin. Buka mic-nya Bu. Iya, Gambarnya. iya, izin ya. Ini Tat mau tanya, apa orang kalau kita besok kalau sudah pas hari kiamat, apa kita sebagai orang Muslim itu sudah meninggal dunia semua? Apa ada yang ikut dalam terjadinya kiamat itu, Tat? Oh gitu. Iya. Iya. Apakah Muslim masih ada saat itu gitu ya pertanyaan? Iya. Insya Allah masih ada semuanya, Pak. Itu tentu bagaimanapun yang resmi, yang taat tetap ada, itu sunatullah. Yang miskin tetap ada, yang jahat tetap ada, yang kafir tetap ada. Dan semua orang pada saat itu merasakan hari kiamat. Ada dia. Bukan berarti habis dulu orang Muslim baru kiamat. Enggak. Ada semuanya. Cuman tentu orang beriman saat itu beda dengan di sekarang. Ada satu hadis saya baca, nanti di akhir zaman orang itu cuma tahu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Cuma tahu itu. Ayo ramai baca itu. Saat itu orang seperti itu juga selamat. Karena makin lama seperti baju yang dipakai, Pak. Jadi baju itu punya awalnya itu kan terang warnanya itu kan seperti batik yang dikirim Pak Joko itu kan bagus itu. Makin lama kan makin dicuci, makin lama makin makin hambar, makin kabur. Nah seperti itu juga agama nanti makin ke ujung makin pudar dia. Nah sekarang kita tahu, makanya kita pertahankan. Kita sebanyak mungkin memahami ilmu agama. Ilmu tentang sholat, tentang puasa, kita ajarkan anak kita. Jangan sampai nanti kita punya andil dalam rangka mengasingkan agama Islam ini. Karena nanti agama Islam awalnya asing. Nanti juga asing nanti. Nah, jangan sampai asing agama Islam itu di kita nanti. Minimum di diri kita, di keluarga kita. Itu apa? Kita ajarin terus anak kita. Ajarin terus anak kita untuk agama. Kalau nggak nanti asing dia. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu nggak mau tahu tentang bagaimana agama anak kita, siap-siap kita punya andil untuk mengasingkan agama dari anak kita. Nah, kalau dia nggak tahu agama, bagaimana dia punya anak nanti? Makin nggak tahu, makin ujung makin nggak tahu nanti. Nah, jadi bapak-bapak bekali. Yang penting itu bekali anak dengan agama. Bagaimana baca Qur'annya? Tanya, nah, udah bisa baca Qur'an nggak? Kadang-kadang kan bapak-bapak, ibu-ibu, dia akan bangga kalau anaknya titelnya doktor, profesor. Sementara baca Quran nggak tahu nggak apa-apa. Nah itu sebenarnya terbalik. Baca Quran dulu, setelah kawan jadi profesor setelah itu. Tapi agamanya mantap dulu. Kan wasiat Nabi begitu kepada anak. La ta'budu min ba'di nak. Apa yang kau sembah nak setelah aku pergi bukan malat, bukan la ma ta'kulun. Apa yang kau makan nak. Kan itu ma ta'budun.
Jadi agama dulu pentingkan daripada apa yang dimakan. Akhirat dulu pentingkan daripada dunianya. Saya pernah punya seorang teman pesan ke anaknya, "Nak, Bapak nggak penting kau jadi apa. Jadi garis masjid pun nggak apa-apa, asal kau sholat ya. Karena sholat itu harta yang paling mahal." Gitu. Bapak nggak penting kau jadi apa, yang penting kau sholat. Daripada nak, siap harus jadi dokter. Bu Inci ini pernah ngirim video ke saya. Bagaimana seorang membangun citra dunia, ujung-ujungnya kecewa. Anaknya harus keluar negeri, sekolah harus S2, S3. Di penghujung malah ditinggal kemana anaknya. Kenapa? Karena di otaknya ada apa aja semuanya, dunia. Pada saat kita memerlukan anak itu, anak nggak bisa membantu kita. Jadi Bapak-bapak, kalau dunia kiamat nanti ya insya Allah Bu ya, Rida ya. Iya. Oke Bu ya. Nanti datang ya Bu Rida ya. Ya insya Allah tidak. Ini kemarin-kemarin nggak bisa nyambung terus, ganti anunya mungkin ya. Ganti link, oh iya. Ya, saya bolak-balik nggak, itu pas di luar kota jadi nggak bisa. Oke. Kan ada di grup ya Ibu ya? Iya. Yeah. Oke. Oh nanti sebelum lagi, barang siapa ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini, yang ada waktu jam 10 kita bahas nanti surat Al-Kahfi di Zoom-nya teman saya. Saya sudah sebar undangnya di grup itu, baik grup Al-Sani atau sahabat. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya waktu, silakan nanti hadir jam 10 habis pengajian pagi di Zoom PI ini, kita ke sana ya. Bagi yang ada waktu aja dan menyempatkan diri, silakan nanti. Silakan para please. Oke, baik Ustaz. Masih ada lagi? Atau siapa nih Ustaz? Pak Jamalus gimana? Sudah bisa buka Pak Jamalus? Pak Jamalus malah mental. Oh, sudah hilang dia. Sudah hilang ya. Abah nih Pak, Abah nih. Iya. Assalamualaikum Mbak. Abah siapa nih? Abah Titip. Abah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka mic-nya, buka kameranya Mbak. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal buat semuanya. Terima kasih sudah dapat diizinkan untuk menyimak. Dan alhamdulillah jazakumullah khairan Pak Ustadz. Saya sangat mengerti dan terpahamkan dengan ilmu-ilmu yang dipaparkan oleh Pak Ustadz, juga oleh saudara sekalian. Dan mohon maaf, bisa nyimak aja belum bisa nanya karena sudah semuanya udah paham dari pertanyaan ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Itu Pak Ustadz. Oke, kalau gitu kami nanya Pak Abah, kami nanya. Abah posisinya di mana sekarang nih? Saya di Karawang, Pak. Di Karawang. Dapat link dari mana, Pak? Dapat link dari Bang Maher. Hah? Dari Bang Maher. Dari Bang Maher, dari grup mana dia dapat itu ya? Nggak tahu juga. Oke. Ada ngaji, alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak di grup-grup ini barunya. Oke, ya. Silakan Abah nanti datang setiap pagi ada di sini ya, 5.30 setiap pagi. Kalau Abah misalnya ada tarif, ngaji Quran, silakan hadir setiap pagi di sini nanti ya, Abah ya. Oke. Udah berapa anaknya, Abah? Anaknya? Anaknya 4, cucunya 3. Alhamdulillah. Udah berapa usia, Abah? Usia 58. Waduh, alhamdulillah ya. Selamat kenal ya, Pak ya. Udah sedikit lagi Pak Ustadz kalau Senar. Oh iya, sama. Kalau saya udah sedikit lagi, udah finish. Saya sudah jus 1 saya, Pak. Tinggal bola jatuh selesai udah. Kalau ibarat main itu jus 29 jus lagi, Ustaz. Jus 1. Match point. Match point. Bukan match point, Pak. Game point. Silakan Pak Rabis. Sangat dipahami, Pak. Terima kasih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa nyaman di sini ya, Pak ya. Silakan Pak Rabis. Bu Yani kayak mau nanya Pak Rabis tuh, kayak Bu Yani tuh, nggak sabar itu kan. Bu Yani silakan. Silakan Bu Yani.
Iya, ini Sebenarnya betul. sih nggak nanya, bukannya nanya Ustaz, cuma pengalaman saya Ustaz. Silakan. Sharing, menarik. Kalau sharing. dia mantap itu. Sharing ini, sharing session. Itu dia. Jadi gini, kalau kita perhatiin arti dari surat Al-Infitar ini, pada saat kejadian dahsyat itu kan, apa namanya, kiamat besar itu kan semua terbelah, terus bintang berjatuhan. Nah, suatu saat saya itu pernah tidur di atas genteng itu, saya lihat langit, Ustaz. Kayaknya saya jadi ketakutan, Ustaz. Nah, Takut saat saking besarnya langit itu, terus bumi, kita merasa bumi itu berputar tuh, berasa banget tuh Ustaz. Kalau saya pas menghadap ke langit, saya lihat itu bukannya, jadi saya pikir itu langit yang berputar, rupanya bumi yang berputar Ustaz. Waktu itu ya Ustaz ya. Disitulah saya ketakutan, benar-benar nih kita nih manusia ini kecil banget ya di mata Allah, saya bilang gitu Ustaz. Nah, terus pada saat saya pergi nyebrang ke pulau itu juga saya ngelihat laut, lihat langit, kayaknya saya kecil, tidak ada apa-apanya. Terus saya ngebayangin gimana kalau kiamat ini ya, saya bilang gitu. Nah, jadi pas saya baca ini, jadi saya takut banget ini Ustaz kalau pas kiamat ya Ustaz. Itu loh pengalaman saya. Genteng nggak takut tidur. Ya, saya kan mau jadi cowok nggak jadi. Jadi Tomboy. jadi tempat tidur udah nggak ada waktu itu, kasur udah nggak ada lagi, sampai tidur di genteng. Saya tuh dulu, Kirain lagi jagain bajing loncat. enggak, saya memang suka suka ngeliatin keadaan alam waktu itu Ustaz. Jadi saya ngeliatin langit, terus suka. Nah, yang saya paling takut itu kalau ngelihat langit di waktu malam Ustaz. Paling takut itu saya ngebayangin kalau kiamat gimana, kalau ini gimana. Itulah yang bikin saya takut. Bulan jatuh ini. Jadi pas saya baca ini, apa yang saya waktu masih muda itu bayangkan itu, ini serem juga ya. Saya baru ngeh tuh, baru paham pas saya lihat ini Al-Infitar artinya Ustaz. Yang itulah yang bikin saya takut. Mudah-mudahan takut karena Allah, tinggal dikaitkan kepada Allah aja. Ya bukan takut karena kejadiannya, tapi takut karena Allah aja. Kayak dibungkus. Kita boleh takut, tapi takut karena Allah. Iya, takut cuma karena Allah. Itu kan terjadi nanti. Tinggal apa ya? Kalau saya katakan, tinggal kita makin dekat sama Allah aja. Salahkan sama Allah semuanya. Karena memang ini peristiwa yang tidak bisa dihindari lagi. Jadi pengalaman itu, jadi kayaknya makin dekat sama Allah, makin rajin baca Quran ya. Iya. Maka makin banyak pertanyaan tentang Quran. Kalau saya dulu Pak Daisa sering perhatikan purnama itu, bulan itu gantung pakai apa, kalau jatuh kayak gimana. Nah, iya sama kayak gitu Pak Yusuf. Gantung ke apa kalau ngambang itu. Kalau saya enggak, nyanyi kecil dulu Bu, ada orang tua ngajakin. Oh bulan di mana bintang di pucuk di mau mani. Saya pikir memang bulan itu di pucuk di mau mani dulu. Loh kok nggak ada pohon. Kok nggak ada pohon di puncak pohon itu kok nggak ada di mau mani. Ternyata disambung lagi. Oh abah lakela pulang deh Siza cok manangi. Oh nyanyinya itu dulu. Nanti kamu yang itu. Itu nidurin kita dulu. Pengalaman Pak Ustadz Pak Yusuf, pengalaman Pak Ustadz. Sekali dia bawain. Orang pengalaman orang tua kita dulu, kan orang tua kita hebat menidurkan kita. Makanya nyanyi itu. Ini nggak takut itu yang rokok itu ya gentengnya. Kalau saya waktu dinas istri nyanyiin Donya bawa anak, oh Bang Toyib nggak pulang SPD terus gitu. Jalan terus. Oke, Pak Yani cukup ininya pengalamannya. Ya, itu aja, saya cuma sharing aja itu. Jadi, Oke, terima kasih Bu Yani. Dengan membaca ini, jadi saya semakin takut bukannya dia takut kalau sampai saya ini lupa akan ciptaan Allah gitu aja. Amin. Semoga nanti kita takutnya karena takut karena Allah ya. Ya, betul. Silakan yang lain. Baik, kayaknya Pak ini nih, Pak Aidil ada pengalaman juga kayaknya nih enggak? Ya kayaknya, udah siap kayaknya. Iya. Jadi silakan Pak Aidil. Tadi Ustaz kan pengalaman kelas Al-Sani dia tuh pasti. Oh ya, silakan Pak Aidil. Pak Ustadz, ini bertanya masalah keseimbangan tadi Pak Ustadz. Kalau kita amati ya, Pak Ustadz kan bilang kita berdiri itu nggak jatuh. Ada kaitan dengan berpasang-pasangan ini Pak Ustadz. Kalau misalnya kaki kita kan kaki kiri, kaki kanan, mata kiri, mata kanan, sama enggak gitu kira-kira Pak? Bisa simetrisnya itu, seimbang ya, bisa. Seimbang. Bisa berpasang-pasangan gitu loh. Iya. Kalau di sini kan berpasangan itu kan beda ya. Pasangan itu kan laki perempuan, kepala putih, benang sari. Kalau ini saya katakan simetris dia, seimbang dia. Seimbang mata kiri, mata kanan. Coba belah dua.
balah dua badan kita tuh, bentuk kapak bentuk pinang dibalah kapak kan, sama itu. Bab pinang dibelah dua. Tapi kalau baju kapak cair hancur juga dia. Saya pernah pakai tahun Bapak Pak Rizal ini sama dengan Haruna Kano seperti pinang dibelah dua juga kapak. Tentu kita hancur juga. Pinang belah 7. Kadang ledekan kita teman ini luar biasa. Awal depannya enak, belakangnya nggak enak. Keseimbangan kaki tadi coba kalau kita kena stroke aja atau kena sakit luka kaki nggak bisa berdiri kita sebelah kalau lagi kesleo ya. Itu diambil sedikit aja baru biaya. Iya. Bisa satu diri, aja diambil udah enak. Satu aja. Salah satu nikmat diambil sama Allah itu udah. Makanya nikmat Allah itu kan diuangkan sepenuh langit dan bumi nggak cukup nilainya. Tidak ada satu orang pun yang mau matanya diambil satu diganti dengan gunung emas. Ada yang mau nggak? Nggak ada. Kalau ginjal itu gimana tuh Pak Ustadz? Ada orang jual ginjal gitu? Nggak boleh Pak. Anggota tubuh itu nggak boleh dia apa-apain. Nggak bisa. Oh, nggak boleh dijual gitu Pak? Kan untuk kesehatan, Ustaz. Hah? Kan untuk kesehatan, maksudnya menolong orang gitu. Membantu gitu kan. Jual. Kenapa dijual? Jadi dikasih aja ya, nggak usah dijual ya. Kenapa dikasih? Untuk kita gimana? Kan kita diberikan Allah dua tuh sesuai dengan apa kita kebutuhan. Nggak mungkin. Nggak darurat mungkin keluarga. Kalau darurat kan soalnya. Mungkin ada fatwa nanti fatwa darurat jatuhnya itu. Menolong kalau normal mungkin nggak. Orang tua, adik, anak. Nanti kan incenor ada di sini nih. Bagaimana dampak kalau kalau dampak di pancing lu ginjal pamungkas nanti pamungkas. Nanti penutup. Gimana kalau ginjal nanti penutup lah. Mungkin yang lain dulu kali ya. Pak Eman Sulaiman kali Pak. Pak Eman aja. Pak Eman ini. Pak Herman, assalamualaikum Pak Herman. Bisa dengar kita Pak Herman? Pak Eman ya. Pak Eman. Pak Eman, Pak Eman ya. Bukan Herman, Pak Herman Sulaiman. Pak Eman Sulaiman, sorry. Saya nyimak, cukup nyimak aja sebentar ini. Oh, nyimak aja Pak Eman. Oke. Pak Eman ini ada, mungkin Pak Eman perlu nyapa Muhammad. Bu Riana kali ini. Pak Eman, berikan kesempatan Pak Eman nyapa Bu Riana, penakannya ini. Di mamangnya. Mamangnya. Pak Eman ada Mbak Yana di sini nih. Iya, saya lihat. Oh, ini Bu Yana nih paman apa namanya keponakan Mbak Eman? Iya. Oh. Ini Bu Yana nih ditegur mamangnya ini. Udah nalancok nah. Tuh, Bu Yana. Bu Yana ditegur mamangnya. Ikut terus. Alhamdulillah tiap pagi ada terus diusahakan. Kadang-kadang videonya nggak diaktifin karena sambil ngejalanin aktivitas, tapi handphone tetap di samping dengerin itu. Pak Eman ini Pak Eman ini. Pak Eman bicara. Silakan Pak Eman, silakan. Ya, saya juga kadang-kadang ini hanya ini aja. Kalau nyimak selalu saya nyimak, tapi kalau intinya video apa itu saya suka off itu ya karena ini aja. Biar ada kegiatan apa gitu, jadi leluasa gitu. Pak Eman ini Pak satu kampung dibawa ke Alsani Pak. Sekarang hasilnya Pak Mulyana adik beliau jadi yang satu room kita nanti Pak Mulyana itu adiknya beliau ini. Yang hari pertama angkatan keberapa itu sekali masuk langsung jadi tim pengajar. Jadi sekali masuk berikutnya latihan sebentar, habis itu langsung ngajar. Ada ruang khusus Pak Mulyana, kalau Bapak tahu di ruangan PI ini ada Pak Mulyana, adik beliau nih, di Pak Eman. Ada Pak Hasan, ada Mbak Yana, pokoknya sekampung lah. Ada Pak Endang di bawah Pak Eman juga. Hampir satu kampung di bawah Pak Eman ke Alsani. Pak Endang udah jarang muncul nih. Pak Endang jarang muncul ya. Jadi Pak Eman ini sahabat saya dulu di satu tim kami di kantor dulu Pak. Kemana-mana kami meriksa dulu ke lapangan berdua sama dia. Pak Endang Ustaz, kalau Endang itu cewek. Pak Endang, Pak Endang ya. Endang. Jadi kami pernah tugas ke Lampung, pernah tugas ke Malang, pernah tugas kemana-mana sama beliau ini berdua. Kalau kami tugas berdua ya udahlah, kompak udah. Pak Eman ini pensiunan Taspen Pak Ustaz. Iya. Kan tim SPI masa dulu. Lembaga besar Taspen. Kalau saya meriksa ke lapangan tuh ampun-ampunan auditi cuma kita berdua. Itu ada polanya Ustadz. Eman Sulaiman. Pola Pak Lala tuh Pak. Pak Lala.
Salah. Pola Pak Lala, Pak Emat Sulaiman. Itulah orang Sunda tuh Ustaz ngasih nama kayak gitu ya Pak Iman ya. Jadi biar nggak manggil namanya nggak salah. Iya. Jadi kalau orang ini manggil Sulaiman ada panggil Sule, nah itu salah. Harus Sulaiman gitu nggak sama. Saya tuh punya kenangan sama Pak Ustadz ini ya waktu di Klat itu satu kan tinggal di satu kamar sama beliau itu. Kalau saya kan habis acara ya, dari kelas itu di kamar saya baca ulang itu. Kalau beliau itu langsung tidur, terus pas paginya saya juga bangun lagi, dia bangun lagi ngapain, kusuk aja gitu. Ya, itu jadi nggak belajar ngulang lagi itu ya, udah cukup di kelas, tapi begitu selesai ujian dia juara itu. Dia masuk kelompok yang inilah ranking gitu ya, ada ranking 10 besar lah. Saya salut itu sekali ini langsung bisa menyerap gitu. Jadi memang ini. Sejak dulu tuh Pak, saya SMP tuh kayak gitu. Pintar deh. Cerdas itulah. Ya, terima kasih Pak Iman atas kenangannya. Memang saya dulu waktu diklat itu Pak Heru ada itu Pak direktur kita, salamin yang juara kan dipanggil ke depan, lu lagi katanya. Nanti ada diklat 3 bulan lagi, lu lagi katanya. Lu lagi, bosan gue katanya. Ya nggak apa-apa. Sambil bercanda direksinya Pak. Tapi ya nasib tetap nasib Pak, nggak ada kaitannya antara juara diklat dengan jabatan kan, nanti jabatan itu politis jadinya. Oke, mungkin itu Pak Iman, terima kasih atas apa kami sama-sama dengan Pak Iman. Silakan Pak Raflis. Yang lain. Pak Iman. Pak Bu Riana tadi mungkin nanya kali, kayak Bu Riana saya mau nanya. Pak Ustadz, saya mau ngomong masalah tadi mengenai kiamat. Pak Ustadz bilang yang Muslim itu masih tetap ada saat terjadi kiamat. Sementara saya seringkali dengerin di YouTube ya, Ustadz Rahmat, Ustadz Zulkarnain itu mengatakan saat misalkan angin yang berhembus pelan itu nanti umat Muslim ditiadakan semua. Baru terjadi itu huru-hara semuanya. Jadi saat kiamat itu orang Muslim udah nggak ada lagi gitu. Ya, saya pernah dengar juga. Oke, nanti kita lihat kalau gitu ya. Saya mengatakan itu kok nggak ada. Salah Ustadz. Coba dari ayat. Tapi ayat apa lupa kalau nggak salah ada. Jadi saat kiamat itu umat Muslim sudah tidak ada. Coba dicarikan ayat dan hadisnya. Nah, dicarikan ayat dan hadisnya. Kalau ada ayat dan hadisnya, kalau memang ada, saya akan berlaku pendapat saya. Itu nggak masalah. Tetapi secara sunatullah rasanya nggak mungkin. Akan tetap ada orang nanti. Akan tetap. Karena Nabi Isa turun untuk mengapakan? Untuk mengembalikan akidah. Nah, habis itu baru kiamat. Jadi kan sisi dong. Kalau sudah tidak ada orang kiamat, jadi berapa Nabi Isa turun? Kan itu. Buat apa surat-surat semacam ini? Bentar juga ini juga. Hah? Nabi Isa-nya sendiri juga nanti juga meninggal sebelum kiamat itu. Yang tinggal orang kafir. Katanya. Berarti gagal dong peristiwanya Nabi bisa turun. Karena bisa turun tujuannya mengembalikan lagi orang ke Islam. Tapi ini surat ini lalu untuk siapa gitu kan? Kalau orang Islam nggak ada yang menyaksikan nantinya. Iya. Jadi kalau misalnya nggak salah saat begini saya dengar. Jadi setelah Dajjal datang Ustaz ya, kan semua yang Muslim habis itu semua jadi kafir. Tapi ada seorang pemuda yang berani, yang dia dibunuh, dia berani dibunuh, tapi Allah memberi kekuatan kepada pemuda itu, maka Dajjalnya yang kalah. Nah, setelah itu baru turunlah Imam Mahdi, kemudian bangkitlah di situ Islam kembali. Setelah itu muncullah angin. Ya begitu Bu ini ya, Bu Sarifah ya. Muncul angin. Tapi rujukan ayatnya mana? Rujukan dulu Pak. Bukan saya bukan Ustaz. Jadi saya mendengarkan ceramah dari Ustaz. Muncullah angin, setelah angin itu kemudian mati semua yang setelah itu barulah muncul huru hara seperti katakan Pak Sarifah tadi. Jadi itu yang kita dengar banyak Ustaz menyampaikan seperti itu. Tapi kalau tanya ayatnya ke saya, wah, saya belum bisa jawab itu karena saya bukan Ustaz. Oke, jadi gini aja Pak, sebelum kita karena ini masalah kita bisa ada. Jadi hadis riwayat Muslimnya tuh ya. Oke, nggak apa-apa, saya cari nanti. Jadi masalah jamaah, mungkin saya akan
akan saya cari nanti. Tetapi pertama Pak ya, kita harus ada berpatokan pada Al-Quran dan hadis. Karena juga banyak hal-hal yang bersifat Israeliat. Israeliat itu kejahatan yang dibuat-buat. Jadi kalau bisa pegang Bukhari Muslim aja dulu. Kalau tidak pegang Bukhari Muslim, karena nanti ada ustadz, mungkin saya nggak nyalain dia. Ada ustadz nanti, padahal ustadz siapa, Bapak bilang ustadz, kan kita nggak jelas ustadz siapa. Tapi kalau yang bilang tuh ustadz Khalid Basalama, yang bilang ustadz, ya saya percaya. Yang bilangnya ustadz yang kondang-kondang, ya lah. Tapi kalau cuma ustadz aja yang dengar kan kita nggak tahu. Nah, jadi sikap saya satu, karena ini bukan masalah kewajiban kita paham, ya kita paham. Yakin bahwa itu akan terjadi, tapi bagaimana kunci nanti kita serahkan sama Allah. Satu, dia tidak merusak akidah. Yang kedua, kalau ada perbedaan pendapat, kita kembalikan kepada Quran dan hadis. Nah, mana Quran dan mana yang hadis yang sahih. Karena kita bisa mungkin kita ngarang-ngarang. Nah, kalau memang saya melihat teks Quran, ini di teks Quran itu kita pasti ada nanti. Nah, kalau ada nanti hadisnya yang mengatakan, atau ada ayat yang bisa membuktikan ke saya bahwa umat Islam nggak ada lagi pada saat itu, ya saya percaya. Tapi kalau cuma ngomong ini ngomong itu, ya sementara kita apakan dulu. Kita ya kita jadikan di apa aja lah di tempat bahan untuk diskusi. Saya tidak salahkan. Saya nggak berani mengatakan itu salah atau enggak. Sepatutnya mereka ada dasarnya. Tetapi kita juga punya dasar. Nah, adu nanti dasar kita mana yang lebih kuat. Nah, kalau sikap saya berbeda pendapat seperti itu, karena dia tidak masuk ke kategori wajib diketahui seutuhnya. Ya. Baik Ustaz, kita lanjut. Ya, oke, silakan. Baik, berikutnya. Mungkin Bu Ince lagi ya, udah waktu kali ya. Mungkin sebelum Bu Ince, Pak Herman kali ya. Pak Herman. Silakan. Lanjut, Ustaz. Oh, lanjut. Oke. Sudah ada wakili Pak Herman tadi mungkin. Nah, biasanya kan Pak Herman moderator kan tidak pernah bertanya. Ini mumpung dia nggak jadi moderator kan. Mungkin pertanyaan sudah dikumpulkan begitu. Kami sudah diskusi sama Pak Herman dulu, Pak, sebelum saya tampil diskusi sama Pak Herman dulu. Oh gitu. Raples macam mancing ini. Di kok sama awak mah, sama awak ya. Ya, sebelum Bu Ince nih ayat 9 tadi ya. Yang apa tadi? Kalla bal tukadzibuna biddin. Nah, lanjutannya itu biddin itu artinya ininya hari akhirat, hari agama, kan hari agama. Hari di mana ditegakkannya hukum-hukum agama. Kalau di tafsirnya hari pembalasan dia. Iya. Kan Malik Yaumiddin, hari pembalasan. Pembalasan ya. Hari agama sama, banyak namanya hari agama, kan pembalasan. Agama, din itu agama. Jadi artinya pada saat itu yang berlaku adalah hukum agama, Quran dan hadis, SOP Telkom nggak ada lagi, SOP Taspen udah nggak ada, SOP apa pun nggak ada lagi, SOP dunia nggak ada lagi. Maksudnya ya. Ya oke. Lanjut Pak Raples. Mungkin saya juga sebelum ke Bu Ince, Bu ya, ini di ayat berapa ini? Ketika kuburan dibongkar itu Ustaz. Ya, terbongkar gitu. Wa izal kuburu bu'tsirat. Apakah itu manusianya telah terbongkar itu hidup kembali atau bagaimana itu Ustaz? Hidup lah Pak, seperti kita sekarang. Kita bangkit seperti mana perasaan kita sama. Seperti apa sekarang? Kalau kita nggak sama sekarang, berarti kita nggak merasakan penderitaan loh. Kan Nabi pernah ditanya oleh Umar bin Khattab, bagaimana kondisi kita dikubur? Kondisi kita dikubur seperti apa kau sekarang? Apa yang kau tahu seperti itu sekarang? Kita tahu A, B, C, D, itu kita nanti bagi juga seperti itu. Cuman ditambah kondisi sesuai dengan amal ibadah. Kalau amal kita, di para masyarakat itu kalau kita misalnya amal ibadah kita bagus, ya itu yang akan menemani kita nanti. Itu yang kan. Bagaimana bentuknya? Allahu a'lam bishawab. Karena dulu Ustaz kalau nggak salah kita ngaji-ngaji dulu Ustaz kan Ustaz malaikat Israfil itu kan meniup trompet Ustaz. 3 kali yang gitu trompet semua dinyalakan mati semua lah kan, hancur mati semua. Setelah kiamat kita belum mati semua, kemudian dibunyikan lagi trompet baru semua itu hidup kembali seperti daun tumbuh kan begitu Ustaz ya? Iya begitu Pak Edil. Ya bila Israel datang memanggil itu kan. Bagaimana tuh Ustaz? Iya itu kan tidak ada masalah Pak. Ini kan pada saat jadi satu kejadian diceritakan Pak. Ini kan kejadian diceritakan kan pada saat mayat diangkat dalam kubur. Berarti kan yang belum mati dulu. Nah setelah itu baru diangkat sama-sama nanti. Cuman kalau saya Pak, dengan terlalu detail kita membahas itu, ini kan ada ayat ini. Kalau kita bayangin gimana bangkitnya nanti ya sudah. Kalau saya hanya mikirkan sekitar saja, oh ini bangkit. Dah. Yang saya fokuskan bagaimana persiapannya. Jangan habis sinergi kita gimana bangkit nanti ya.
Kita pengen tahu detail seperti itu. Kan nggak perlu tahu kita. Entah ya seperti itu, entah enggak. Kita kan bukan penitia hari kiamat kan ya. Kalau penitia hari kiamat boleh detail kita tahu deh. Siapa penanggung jawabnya, siapa seksi kasnya, siapa seksi siapa seksi menggoncang-goncangnya, siapa seksi yang melakukannya. Kan nggak perlu itu. Itu akan terjadi seperti itu. Satu lagi yang saya sikapin, apa bekal kita nanti menghadapi hari itu. Jadi Ustaz, kalau boleh kita simpulkan bahwa hikmah dari ayat-ayat yang ayat 30 ini hampir semuanya bicara tentang kiamat. Hampir. Mayoritas. Artinya mengingatkan kepada kita, hai manusia, seperti ini keadaan nanti. Ya. Mulai sekarang bersiaplah kalian, kan begitu? Ya, Ustaz, gitu Pak. Pesan tegas itu. Oke, baik Ustaz. Ibu Nuriati mau tanya itu kayaknya. Bu Nuriati mau tanya. Bu, silakan Bu. Silakan Bu Nuriati. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan kadang-kadang bayi ada meninggal lebih dulu. Terus apakah usia nanti disamakan gitu ya pada hari dibangkitkan? Alhamdulillah. Nanti ada satu hadis ya, nanti semua sama Bu ya, usia kita sama, usia sama. Yang masuk surga usianya sama, 33 tahun semua nanti, muda semuanya. Maka Nabi pernah bertanya, nenek pernah bertanya ke Nabi kan, ya Rasulullah, apakah nenek ada di surga? Nggak ada nenek di surga. Usia berapa? 33 katanya. 33. Nenek siapa? Nenek Sarifah Ustaz? Ada yang nanya ke Nabi, nenek nggak ada di surga katanya. Nangis nenek tadi kan. Maksud Nabi bercanda sebenarnya itu. Maksudku nenek jadi muda lagi nanti. Jadi semuanya jadi muda semua. Nenek yang nggak ada. Nenek nggak ada, nenek jadi muda lagi nanti. Mungkin yang bayi tadi jadi muda juga kan. Allah kan gampang tuh, kun fayakun Allah ya. Kata nenek Sarifah, nenek yang nggak ada Ustaz. Nenek Sarifah ada Ustaz. Nenek Sarifah ada. Tapi mungkin ibu sama anaknya jadi sebaya gitu ya. Kali Bu ya. Karena di ayat sebelumnya kan ada tuh sebaya semua tuh. 33 tahun tuh lagi hot-hotnya itu. Oke. Mungkin pertanyaan pemungkas Ibu Ince kali ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum tentang ginjal tadi, saya mau cek dulu gramatikal Al-Quran, Ustaz. Oh, siap. Yang ayat 4, Ustaz. Ya. Wa izal kuburu bu'tirat. Iya, itu kan betul nggak ini ya? Ini KKL pasif. Ya, betul. Ya. Kemudian hiya. Ya. Anunya akar katanya baksal. Iya, mantap. Oh, polanya fa'lala. Mantap kali, mantap. Betul. Iya. Mumtaz, Jadi itu ya. Mumtaz. Karena saya harus tanya ini karena fa'lala kan masih jarang sekali. Iya. Dibahas ya. Iya. Oh, ini toh. Karena jarang ada ya. Ini iya. KKL pasif ya, KKL pasif. Iya, ya. KKL pasif ya, betul. Iya. Kan aslinya Pak. Oke. Ya. Iya, jadi ya karena ini baru saya lihat selain waktu kita belajar awal itu baru kali ini keluar di dalam ayat-ayat yang dibahas. Iya, jadi ini fa'lala. Terima kasih Ustaz. Kemudian yang kedua tentang apa tadi ya? Donor ginjal ya? Iya. Jadi itu kan tentang donor ginjal ini kan atau cangkok ginjal ya. Jadi kalau donor ginjal itu kan bagi yang memberi ginjal, tapi kalau yang menerima kan peristiwa cangkok ginjal. Itu kan ada syarat dan ketentuan. Ya. Jadi yang itu tidak mudah gitu kan, tapi ada syarat dan ketentuan. Memang tidak boleh kalau jual beli, tetapi diperbolehkan kalau itu berasal dari saudara ya, keluarga, jadi donor hidup atau donor yang sudah meninggal. Nah, donor yang barusan meninggal dan itu sudah ada perjanjian sebelum meninggal. Jadi misalnya saya memberi apa namanya itu bukan wasiat kepada rumah sakit atau kepada pengacara saya atau siapa itu bahwa kalau saya meninggal, kalau ginjal saya sehat, maka akan saya donorkan kepada yang membutuhkan. Itu boleh.
ada syarat dan ketentuannya. Nah, kenapa sampai terjadi harus ada pecangkok ginjal? Karena fungsi ginjal yang bersangkutan sudah sangat lemah, ya. Jadi sudah tidak bisa lagi kalau dengan mencuci itu sudah kan ada cuci darah. Itu cuci darah itu kan mengimbangi fungsi ginjal yang sudah menurun, tapi lama-lama juga kan misalnya dulu sekali sebulan menjadi sekali sepekan, menjadi 2 kali sepekan, 3 kali sepekan itu sudah sangat berat. Jadi kalau bisa kan ginjalnya diganti. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah orang yang diambil ginjal jadi donor hidup, apakah ginjalnya, apakah dia masih mampu untuk menjalankan fungsi? Nah itu alhamdulillah ya kuasa Allah, itu dengan 1 ginjal masih mampu untuk memenuhi kebutuhan penyaringan atau membuang zat-zat sisa. Masih mampu. Nah, namun kalau yang selama ini dikerjakan oleh 2, ini dikerjakan oleh 1, itu tentu saja bebannya kan menjadi berat, ya? berat, kan begitu. Tetapi masih mampu ya, masih mampu. Jadi dan kemampuannya itu masih optimal. Nah itu jadi tidak ada masalah ya. Tapi untuk menjadi donor ginjal atau penerima ginjal harus sama-sama sehat. Iya. Kan tidak bisa sembarang orang, karena harus sesuai dulu golongan darahnya, resusnya, tidak ada reaksi penolakan dan sebagainya. Jadi tadi kalau ada reaksi penolakan kan juga enggak. Begitu mungkin cukup untuk ginjal. Kemudian satu lagi ya Ustadz ya. Ya. Ya, ini tanya, ini kaitan dengan gramatikal Al-Quran ya. Ya. Untuk ada doa Nabi Ayub itu Quran surat 21 ya. Ya, ayat Al-Anbiya ayat 83. Ya. Itu kan doa yang sangat bagus. Ya. Ini kan, dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhanku. Tuhannya. Ayat berapa tadi? Ya kan? Ayat berapa, Bu? Ayat 83, Ustaz. Oh ya. Wa ayyuba iznada rabbuhu ya. Iya. Robahu ani masaniyatu wa anta al-mu'min. Kan ini kan ya. Kalau aslinya ini kan robahu karena Tuhannya. Yang dikisahkan kan Nabi Ayub berdoa pada Tuhannya. Nah, tetapi sekarang kita kan ambil doa ini untuk kita. Ya. Tentu kita kan tidak robahu. Apa tuh? Ya kan? Bisa nggak kita ganti dengan apa? Robbana atau bagaimana, Ustaz? Oke. Jadi kalau masalah Quran ada pendapat dia apa adanya. Jadi nggak usah diganti karena kita menuju kepada Quran. Karena kalau kita ganti berarti sudah kata perkataan kita jadinya. Itu satu pendapat ulama ya. Jadi baca Al-Quran itu apa adanya. Kalaupun Allah tahu, kan Allah juga yang akan mengabulkan nanti kan. Wa Ayub iznada, dan ketika Ayub memanggil, menyeru pada Tuhannya, Ani sesungguhnya aku masania telah menyentuh aku darurat penyakit. Wa anta, dan engkaulah arhamur rahimin, engkaulah yang maha pengasih dan maha penyayang. Jadi ayat ini dibaca apa adanya. Itu satu pendapat. Nah, ya, karena kita membaca Quran. Karena kalau diganti Rabbana tidak Quran lagi jatuhnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sebagai doa nggak apa-apa diganti. Nah, sekarang tergantung kita pilihan kita. Bagi saya dua-duanya itu benar, nggak masalah. Nah, karena kita sama-sama minta kepada Allah. Jadi karena ini Ayub, ya kita berwasilah pada ayat Al-Quran ini, Ce. Iya, baik. Itu tapi kalau seandainya, kan ini istilahnya kan udah belajar nih, apa itu robahu, apa itu robana. Jadi yang betul itu robana atau robani? Rabana. Rabana kan? Berarti kalau Tuhan Rabani, kami. Rabbi, bukan Rabani, Rabbi. Robi, kalau saya Robi gitu. Robi, ya kan Robi. Berarti kalau Rabbana kan Tuhan kami ya. Iya, Rabbi Tuhanku. Dia sebagai objek pemilik di situ. Baik, iya, baik Ustaz. Ya. Jadi itu jadi ada 2 pendapat ya. Jadi kalau dua-duanya benar, dua-duanya bagus. Dua-duanya benar. Karena di dalam terjemah Depak itu memang ya Tuhanku tuh dia masukkan di dalam tanda kurung kan gitu ya. 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 Ya baik. Oke. Robi atau Robbana.
Ya. Baik Ustadz, mungkin itu. Oke. Yang tentang ginjal tadi mungkin sudah ya, cukup sekian aja penjelasannya atau ada yang mau tanya? Silakan, ada mau tanya lagi, bisa ada waktu 2 menit 3 menit lagi. Saya mungkin nanti ya, saya akan cari juga, karena ada juga pendapat ulama kalau anggota tubuh kita disedekahkan itu hukumnya gimana? Itu ada pendapat ulama. Cuman saya nggak berani mengatakan sekarang, karena itu urusan fikih ya. Saya berjanji memang tidak akan masuk ke area fikih karena sudah ada ahlinya. Saya hanya konsen di masalah terjemahannya. Kalau fikih ada apa hukumnya Pak Rijal? Saya jarang jawab. Karena itu bukan lahan kita, ada yang lebih ahli dari kita. Tapi saya cari lagi inci hukumnya apa. Aidil mau tanya kayaknya, udah bertanya dia. Pak Aidil mau tanya. Pas Pak Ustadz, jam 7. Oke, pas. Atau mungkin closing statement barangkali dari Pak Aidil. Oh. Closing itu biasa MC itu Pak. Oh, pandai. Pandai jatuh. Hebat ya. Itu namanya sile starla tuh dia. Nyokepo orang nggak boleh mengepo kan, itu. Luar biasa. Luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian. Recording. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Dengan pertanyaan Ibu Ince tadi, sebagaimana biasanya, Ibu Ince memang diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan dan pernyataan pada akhir sesi kita. Dengan demikian berakhirlah acara kita ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup pertemuan kita ini dengan sama-sama bacakan alhamdulillah dan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.